Bab 943. Darah monster penelan langit. Tetua hitam juga menjelaskan bahwa jika dia ingin menyelesaikan warisan, dia harus pergi ke keluarganya untuk penyatuan. Oleh karena itu, meskipun Erikin telah mempelajari teknik ini, dia tidak pernah melakukannya. Teknik ilmu menelan langit dikabarkan berasal dari dewa monster penelan langit purba. Aku sedang dalam perutnya sekarang. Aku tidak tahu apakah mempraktikkan teknik ini bisa dianggap sedang menyatukan warisan keluarga itu. Wajah Erikin sedang berpikir, bagaimanapun, binatang kecil itu tidak tahu kapan akan terbangun, dan dia juga menganggur, jadi lebih baik mencobanya. Jadi setelah membaca bagian lanjutan dari ilmu menelan langit, Erikin menyilangkan lutut dan memejamkan mata dan memulainya. Dia tidak tahu apakah binatang kecil itu lupa bahwa setelah mengubah aura ruang kabut abu-abu, dia tidak mengembalikannya seperti semula lagi, sehingga Reiki di sekitarnya sangat kaya dan sangat cocok untuk dikultivasi. Pewarisan ilmu menelan langit membutuhkan peleburan darah khusus. Dalam keluarga tetua hitam, terdapat kolam cuci darah yang didedikasikan untuk penyucian murid dalam keluarga. Erikin tidak memiliki benda seperti itu, namun diam-diam ia berspekulasi bahwa jika ia memang berada di dalam tubuh monster penelan langit, maka tanah di bawah kakinya pasti adalah bagian dari tubuh monster penelan langit. Daripada banyak berspekulasi, lebih baik langsung coba. Mengaktifkan ilmu sihir ini sampailah ke langkah yang membutuhkan pembekuan darah. Erikin tidak ragu-ragu dan mengarahkan telapak tangannya ke tanah. Di ruang kabut abu-abu, kabut tiba-tiba bergetar, dan bahkan tanah sedikit bergetar. Erikin merasakan hisapan dari telapak tangannya, yang diturunkan ke tanah hingga ke kedalaman. Kemudian dia merasa bahwa sepertinya ada kekuatan yang kuat di bawah, tertarik oleh telapak tangannya, dan itu melonjak dengan cepat. Erikin sepertinya merasakan sesuatu, dan segera melepaskan tangannya, dan tiba-tiba, di mana lokasi telapak tangannya ditempatkan, aliran darah melonjak seperti air mancur, tumpah ke seluruh tubuhnya. Erikin tertegun, merasakan aura bergelombang yang terkandung dalam darah ini, dan jantungnya bergetar dengan liar. Tetua hitam mengatakan bahwa selama setetes darah asli dapat mengaktifkan ilmu menelan langit ini, semakin banyak darah semakin mantap, kekuatan ilmu menelan langit juga semakin kuat. Berapa banyak tetes yang dimiliki olehku sekarang? Melihat darah yang sama dengan air mancur di sekitar, itu akan berkumpul menjadi genangan darah. Erikin mengeluarkan energi dingin, dan dengan cepat mengeluarkan Reiki untuk mengumpulkan semua darah. Kemudian menurut metode yang dijelaskan tetua hitam, dilakukan teknik pemurnian tubuh. Ini menyakitkan. Hanya setetes darah monster penelan langit ini yang mengalir ke tubuhnya, dan Erikin merasa seolah-olah magma telah memasuki tubuhnya, membuat organ dalamnya seolah-olah terbakar. Kekuatan dahsyat dari binatang buas purba ini, bahkan hanya setetes darah saja, itu sudah tak tertahankan bagi Erikin. Untungnya, proses ini tidak berlangsung lama. Setelah menerima pencucian darah, Erikin menarik napas dalam-dalam dan menggunakan tetes kedua dan ketiga. Siapa yang tahu apakah darah ini akan menguap dan hilang, dan sekarang ada kesempatan itu, Erikin secara alami tidak akan menunggu terlalu lama untuk melatihnya. Selama proses ini, Erikin bahkan tidak menyadari bahwa monster penelan langit kecil di sebelahnya perlahan membuka matanya. Dan ketika hendak berbicara, dia terkejut ketika melihat perbuatan Erikin. Mengapa orang ini terlihat sangat kesakitan? Mungkinkah ada yang tidak beres? Dengan cara ini, aku sepertinya tidak perlu repot-repot mengeluarkannya. Tapi kemudian, ketika menyadari adanya aura darah, binatang kecil itu sangat marah setelah mengendusnya. Sialan, ini darahku, bocah brengsek ini, kenapa dia mengeluarkan darah dari dalam tubuhku? Tidak hanya itu telah menghancurkan transformasi auraku, tetapi sekarang telah menjadi lebih intens dan mulai menghisap darah.
Jika tinggal bersamanya sebentar lagi, mungkin tubuhku akan dilumpuhkan olehnya. Binatang kecil itu marah, tidak ingat berapa tahun tidak ada kultivator biasa yang berani mengancam atau ingin mengambil darahnya, dan orang-orang ini biasanya adalah kultivator tertinggi di dunia, satu demi satu sangat hebat dan bisa merusak alam semesta ini, tapi bajingan kecil ini, dia baru memiliki kultivasi seperti ini, dan dia sudah berani. Binatang kecil itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemprotkan aliran udara yang kuat ke arah Erikin. Arus udara ini sangat aneh. Jelas menghembuskan napas, tapi ia menyedot Erikin ke dalam mulutnya. Awalnya dia berencana untuk mengingatkan pihak lain sebelum mengeluarkan jurus, tetapi sekarang melihat pemandangan yang membuat dia marah, sampai dia terlalu malas untuk berurusan dengan Erikin. Jadi Erikin baru saja terbangun dari pemurnian, dia tercengang menemukan bahwa dia telah ditelan oleh binatang kecil ini. Kemudian Erikin memancarkan semua jenis kecemerlangan, dan berbagai adegan dan terus melompat. Saat terbang melalui ruang gelap, dia menemukan bahwa hanya sedikit dari mereka yang memancarkan cahaya redup. Dan Erikin memperhatikan bahwa salah satu sumber cahaya sebenarnya adalah bulu Phoenix miliknya. Untuk menang melawan Dimarto Zhao, benda ini harus dibawa keluar juga. Dalam arus udara yang kuat ini, Erikin menggertakkan gigi, mati-matian memancarkan cahaya bintang, tubuhnya seperti perahu yang bergelombang ditiup angin kencang dan ombak besar, berputar dengan keras. Sedikit lebih dekat dengan bulu Phoenix, kemudian Reiki dari Erikin terbang keluar, mengikatnya dan menariknya kembali. Dan pada saat ini, Erikin menemukan bahwa ada benda berkilauan tidak jauh di belakang bulu Phoenix. Monster penelan langit bisa ditempatkan pada posisi yang sama dengan bulu Phoenix, tentu bukan hal yang sembarangan. Tidak peduli apa itu, Erikin mengeluarkan Reiki lagi, meraih benda ini, dan kemudian dibawa pergi oleh arus udara yang kuat. Di lembah, bunga bermekaran penuh, dan naungan hijau tetap ada. Burung dan serangga terus bernyanyi, dan sungai di tebing mengalir deras seperti biasa, membentuk tombak perak. Ye Zun dan si Brewok berdiri tak jauh dari monster raksasa penelan langit, ekspresi mereka sedikit berat. Si Brewok, apakah menurutmu metode ini berhasil? Meskipun ini adalah metode terkuat yang kami temukan di antara beberapa sesepuh tulang putih itu. Tapi binatang raksasa ini terlihat tak mudah untuk diprovokasi. Ye Zun mengerutkan kening. Kamu harus mencobanya, kalau berhasil dilakukan, bukankah bagus? Si Brewok menyentuh janggut yang sudah tumbuh dan mengatupkan giginya. Sudah lebih dari 10 hari, daerah pelatihan ini sudah akan ditutup. Jika Erikin tidak diselamatkan, dia hampir akan dicerna oleh hewan-hewan ini. Hantam sajalah. Ye Zun juga mengangguk dan mulai menjalankan Reiki. Di lembah ini, keduanya telah memulihkan semua basis kultivasi mereka, dan dapat meledakkan kekuatan tempur terkuat kapan saja. Si Brewok pun meraung, dan badan mereka bersinar terang, dan tiba-tiba mereka bergegas menuju monster raksasa penelan langit. Dan baru saat keduanya mengeluarkan pelatihan mutlak mereka, monster raksasa penelan langit ini tiba-tiba membuka matanya, lalu tiba-tiba membuka mulutnya, menghembuskan napas yang panjang. Aura yang kuat melonjak, dan mereka berdua harus berhenti dan mundur, dan dalam gelombang aura, sesosok tiba-tiba terbang keluar, terhuyung-huyung dan mendarat di samping mereka. Ye Zun dan si Brewok sama-sama menoleh dengan tercengang. Erikin berdiri di samping dengan utuh. Sesepuh, terima kasih banyak. Erikin mengepalkan tinjunya ke arah monster penelan langit dan membungkukkan tangannya. Tidak peduli bagaimanapun kelihatannya, perjalanannya kali ini juga sangat bermanfaat. Dan Erikin juga takut setelah keluar, monster penelan langit akan punya cara lain untuk membalas dendam, jadi lebih baik mengatakan hal yang baik terlebih dahulu. Berhentilah bicara omong kosong. Sekarang kalian sudah bisa memecahkan tirai cahaya di luar lembah,
dan cepatlah kalian pergi dari hadapanku." Monster raksasa penelan langit tidak memberikan wajah yang baik. Ia memelototi Eric Kin dengan kesal, lalu menutup matanya lagi. Bocah busuk ini sebaiknya segera menghilang di depan matanya. Dia tidak ingin melihat Eric Kin seumur hidupnya lagi. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.